Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan saya, Rizky Nurhidayah. Dan kali ini Rizky akan menceritakan kisah pemuda pemberani dari raksasa yang zalim. Bagaimanakah kisah selengkapnya sobat? Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja masuk ke ceritanya. Setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, kaum Bani Israel Yakub kembali tertindas oleh kaum Amalika. Kaum ini memiliki tubuh sangat besar, kuat, dan kejam. Mereka seperti raksasa. Mereka berdomisili di daerah dekat Baitul Maqdis. Para ulama berpendapat daerah itu adalah Palestina. Kaum Amalika memiliki seorang pemimpin, namanya Jalut. Orang-orang kafir menyebutnya Goliat. Tingginya menurut banyak kisah 1 mil. Ia berasal dari dinasti Buktanasar. Kaum Bani Israel amat tertindas dengan hadirnya kaum Amalika. Sejumlah 400 pembesar Bani Israel ditahan oleh mereka. Rakyat Bani Israel ditarik upeti yang mencekik di negara mereka sendiri. Tak ada seorang nabi pun di kaum Bani Israel yang lahir saat itu. Nabi Yasa alaihissalam, generasi nabi setelah Musa alaihissalam, telah lama wafat. Hingga akhirnya seorang wanita bernama Hublah melahirkan seorang bayi bernama Syamuel. Syamuel ini diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi yang bertugas melanjutkan risalah nabi-nabi sebelumnya. Kepada Syamuel lah kaum Bani Israel mengadukan penindasan kaum Amalika. Mereka meminta Syamuel alaihissalam menunjuk seorang pemimpin di antara mereka untuk diangkat menjadi raja yang kelak akan memimpin mereka berperang melawan kaum Amalika. Syamuel berkata, "Jangan-jangan setelah diwajibkan atas kalian berperang, kalian malah meninggalkannya." Kaum Bani Israel pun menjawab, "Bagaimana mungkin kami tidak berperang, sedangkan kami telah diusir dari rumah kami sendiri dan dari anak-anak kami?" Kemudian Syamuel alaihissalam pun menjawabnya, "Baiklah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Talut sebagai raja kalian." Setelah semua tercengang tidak percaya, soalnya Talut bukanlah keturunan Yazus bin Yakub, saudara Yusuf yang telah menganiayanya adiknya itu. Talut hanyalah tukang samak dan pengembala. Padahal Talut adalah keturunan Lawa, sementara Lawa adalah keturunan Bunyamin, putra bungsu Yakub. Sejak beberapa generasi, tak ada dari keturunan Lawa yang menjadi nabi atau raja. Talut adalah pemuda yang sangat tampan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menambahkan ilmu dan kesempurnaan fisik kepadanya. Nah, mendengar hal itu sobat, kaum Bani Israel lalu meminta bukti bahwa Allah benar-benar telah memilih Talut. Syamuel alaihissalam pun menjawab, "Sesungguhnya tanda bahwa Talut terpilih sebagai raja adalah datangnya Tabuut. Di dalamnya terdapat ketentraman dari Tuhan, dan terdapat pula peninggalan dari keluarga Musa dan Harun." Tabut adalah sebuah peti yang terbuat dari kayu shimshar dengan ukuran 3x2 zirah. Peti itu disepuh emas. Di dalamnya terdapat sepasang alas kaki Nabi Musa alaihissalam beserta tongkatnya, sorban Nabi Harun, semangkuk mana yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa Nabi Musa alaihissalam untuk makanan pagi kaum Bani Israel, dan buku-buku Nabi terdahulu. Tak beberapa lama datanglah malaikat membawa Tabuut dan menjatuhkannya tepat di hadapan kaum Bani Israel. Nah, kemudian melihat keajaiban itu, mereka pun serentak mengakui kedaulatan Talut sebagai raja dan segera bersiap untuk berperang melawan kaum Amalika. Talut memilih 70.000 pemuda sebagai prajuritnya. Di antara mereka terdapat seorang pemuda bernama Daud. Mereka adalah orang-orang pilihan yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Talut beserta rombongan berangkat dari Bait al-Maqdis atau Palestina.
Gurun yang kering dan panas membuat mereka sangat kehausan. Mereka kehabisan bekal. Air yang sangat mereka inginkan tak juga ditemukan. Di tengah perjalanan, Talut berkata, "Tak lama lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Barang siapa minum dengan berlebihan dari sungai itu, maka mereka bukanlah termasuk golonganku, kecuali mereka yang hanya minum dan makan sekedarnya, secebok dengan tangan mereka." Mulanya para prajurit berjanji untuk tidak tergoda dengan sungai itu. Mereka hanya meminum air sungai itu sedikit saja. Namun ketika sungai yang dimaksud Talut telah tampak di depan mata, panjang dan lebar, dengan airnya yang bening dan terasa amat sejuk, serentak mereka lupa dengan janji mereka. Sebagian besar dari mereka menceburkan diri ke dalam sungai, meminum dengan sepuasnya. Hanya tinggal 313 saja yang tetap teguh pada pendiriannya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, prajurit yang telah melanggar janjinya itu tiba-tiba menjadi ciut nyalinya untuk berperang. Banyak di antara mereka yang lemah, lunglai, dan mengantuk. Mereka pun berkata, "Tak mungkin kita melawan Jalut. Tak ada kekuatan pada kami untuk melawan Jalut dan para prajuritnya." Sementara 313 prajurit yang tadi bisa memegang janjinya tetap bersikukuh untuk melanjutkan peperangan. Mereka kemudian berkata, "Dengan izin Allah, banyak golongan kecil akan dapat mengalahkan golongan yang lebih besar, karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Talut berangkat dengan sisa-sisa prajuritnya. Barisan pun diatur. Strategi juga diatur dengan sangat piawai oleh Talut. Direwayatkan jumlah prajurit Jalut kurang lebih 100.000 orang dengan persenjataan lengkap. Posisi Jalut sangat menguntungkan, sobat. Mereka juga tak akan kekurangan bekal karena mereka diserang di daerah kekuasaan mereka sendiri. Namun pasukan Talut yang tersisa sama sekali tak ciut melihat hal itu. Mereka sangat yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun harus mati, mereka pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang dahsyat pun dimulai. Banyak korban berjatuhan di pihak Jalut. Bahkan di luar dugaan, Jalut terbunuh di medan perang itu. Siapa pahlawan yang membunuh Jalut? Ada dua versi nih, sobat. Ulama terpecah dua dalam menyimpulkan siapa yang membunuh Jalut. Yang pertama, sebelum berangkat, Talut mengadakan sayembara kepada prajuritnya. Barang siapa yang membunuh Jalut akan dijadikan menantunya dan mendapatkan separuh dari kerajaannya. Tak seorang pun yang berani maju. Talut pun berdiskusi dengan Syamil. Lalu Syamil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon petunjuk. Kemudian Syamil membawa semangkok minyak dan menyuruh semua prajurit menggunduli kepalanya. Minyak itu dituangkan ke kepala setiap prajurit. Begitu dituangkan, minyak itu meleleh tumpah berjatuhan dari kepala mereka. Hingga tiba giliran pemuda bernama Daud bin Aisyah alaihissalam. Dia adalah bungsu dari 13 bersaudara. Di kepala Daud alaihissalam, minyak itu tidak tumpah, tapi malah membentuk sebuah topi baja untuk berperang. Berkatalah Syamil alaihissalam, "Engkaulah anak muda yang akan berhasil membunuh Jalut." Begitu Daud alaihissalam bergegas akan pergi ke syaf terdepan, sebuah batu memanggilnya. "Bawalah aku Daud, karena aku adalah batunya Nabi Musa alaihissalam." Daud pun kemudian memungutnya. Setelah akan melanjutkan perjalanan, sebuah batu kecil memanggilnya lagi. "Bawalah aku Daud, aku adalah batu yang akan membantumu membunuh Jalut." Daud pun kembali memungutnya. Begitulah hingga ada 3 batu kecil di saku baju Daud dengan sebuah mikla atau ketapel di tangannya. Dalam perang melawan Jalut, Daud menggunakan miklanya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 buah batu yang tadi dibawanya tepat
menembus mahkota hingga kepala Jalut. Jalut pun tumbang dan mati. Pendapat kedua dari ulama-ulama salaf, mereka mengatakan Jalut mati di medan perang dan tak seorang pun tahu siapa pembunuhnya. Banyak prajurit yang mengaku-ngaku sebagai pembunuh Jalut karena ingin mendapatkan hadiah sayembara yang dijanjikan Talut. "Sayalah pembunuh Jalut," kata mereka. Talut pun bingung dan meminta bantuan Syamil alaihissalam untuk memecahkan masalah ini. Maka Samuel alaihissalam menggunakan cara seperti yang telah disebutkan tadi. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu riwayat mana yang benar. Yang pasti si pembunuh Jalut adalah Daud alaihissalam, karena Al-Quran telah menceritakannya begitu. Talut menepati janjinya. Daud alaihissalam dinikahkan dengan seorang putrinya dan diberi separuh kerajaannya. Daud alaihissalam pun hidup dengan tenang selama 40 tahun. Setelah itu Talut pun wafat. Sepeninggal Talut, Daudlah yang menggantikannya sebagai raja. Daud alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai nabi dan rasul yang diturunkan kepadanya kitab Zabur. Subhanallah, kisah yang sangat luar biasa ya sobat. Semoga dari ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya dan bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah nonton dan dukung channel ini. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton, yuk dukung channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari Rizky. Terima kasih banyak sudah nonton. Rizky pamit undur diri. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.